Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nabil Junika Putra di Update News untuk menyajikan berita-berita terkini. Hari ini kita akan fokus membahas transformasi pendidikan berbasis teknologi digital. Baik, transformasi dunia pendidikan tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi digital dengan maksimalisasi. Teknologi digital diyakini transformasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan dapat tercapai. Teknologi digital dalam bidang pendidikan diyakini merupakan salah satu landasan transformasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Nadiem Makarim dalam pertemuan kedua Education Working Group Gateway, mengusung terobosan program Merdeka Belajar sebagai basis dalam pengembangan teknologi digital. Untuk meraih tujuan tersebut, salah satunya adalah mengembangkan platform digital yang fokus di dunia pendidikan. To solve the issues of the learning crisis, we learned a few things from this pandemic. We learned, first and foremost, the dangers of inequity in education. We learned also the limits of online learning. Juru bicara Presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda, menyebut program digitalisasi dalam dunia pendidikan juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan, khususnya di bidang penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Guru yang kompeten dalam mengoperasikan teknologi pendidikan pastinya mampu mempercepat terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Iwan Sahril menegaskan Kemendikbudristek juga menekankan bahwa Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital memiliki visi melihat ke masa depan dan tidak ingin hanya mengejar ketertinggalan. Pada kita sendiri sebagai komitmen bangsa Indonesia untuk terus berpartisipasi secara aktif dalam upaya secara global untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, yang merata, yang inklusif, dan mendorong untuk kesempatan. Baik, pesatnya perkembangan teknologi membuat media pembelajaran menjadi semakin luas. Untuk itu, para guru diharapkan lebih kreatif dalam memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Sekarang kita akan beralih ke Erisa dan Meli yang akan mewawancarai salah satu guru di SMA 9 Kota Tasikmalaya yang metode pembelajarannya berbasis digital. Baik, terima kasih Nabel. Di sini kami sudah bersama Ibu Fitri selaku guru sejarah di SMA 9 Tasikmalaya. Yang pertama, apa saja teknologi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, teknologi yang Ibu gunakan di kelas banyak ya, diantaranya yang kemarin kita pakai Zquiz, terus ada Kahoot juga, ada Quizizz, ada live worksheet, ada banyak ya. Yang kedua, bagaimana Ibu memilih alat teknologi yang tepat untuk mendukung materi pembelajaran? Memilih alat teknologi yang tepat untuk pembelajaran, Ibu harus sesuaiin juga dengan tujuan pembelajarannya. Habis itu disesuaiin mana misalnya kuis yang dipakai buat materi ini kayak gitu. Terus disesuaiin juga sama anak-anaknya. Yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran? Tantangan terbesar buat mengintegrasikan pembelajaran dengan web tersebut diantaranya kadang kita suka pikirin misalnya aplikasi yang ini cocok nggak misalnya buat anak-anak atau misalnya ada limit waktunya kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Respon siswa kadang mereka tuh seneng banget kalau misalnya dikasih aplikasi berbasis game ya. Jadi anak-anak yang sebelumnya suka tidur atau nggak perhatiin, kalau dikasih ini mereka tuh jadi pada antusias gitu. Apalagi yang basisnya mereka gamers. Pertanyaan kelima, apakah Ibu melihat perbedaan dalam keterlibatan siswa ketika menggunakan teknologi dibandingkan dengan metode tradisional? Ya jauh ya, jadi mereka tuh berbeda. Kalau misalnya pakai metode tradisional kadang suka ngantuk, bosen. Kalau pakai yang berbasis web ini mereka jadi jauh lebih aktif. Ada yang sampai baca-baca buku juga buat buka kuis kayak gitu. Pertanyaan keenam, apa saran Ibu bagi guru lain yang ingin mulai menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka? Saran Ibu buat guru-guru yang lain, jangan pernah ragu buat belajar aplikasi apapun itu, karena itu ngebantu banget buat siswa. Jadi mereka tuh jauh lebih pembelajarannya jauh lebih interaktif sama jauh lebih hidup kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri.
Demikian berita terkini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.